Satu sampai yang harus maksudnya menyedihkan enggak gitu, itu kan ringan juga gitu. Dan sekarang alhamdulillahnya aku sudah baik-baik aja. Kalau kemarin pasca operasi juga ya walaupun ada sedikit sakit ya, tapi ya udah gitu, maksudnya nggak terlalu berat banget gitu buat perjalanan kerjaan aku. Desibat kan ini mau ngisi festival cosplay, berarti harus ada prepare dan segala macam dong. Nah mungkin gimana sih kata dokter gitu loh untuk Desibat melanjutkan kegiatan itu mungkin seperti apa kan setelah sakit? Kalau kemarin sih karena awal-awal banget kan awal operasi, dokter sih nyaraninnya jangan terlalu jangan terlalu heboh banget ya, karena kan jahitannya di ketigang. Takutnya kalau aku angkat tangan takutnya robek, nggak gimana gitu maksudnya. Itu doang sih, tapi yang boleh kerja, boleh nyanyi, boleh goyang-goyang, boleh makan apapun, yang penting jangan terlalu heboh aja gitu. Tapi kan seorang penyanyi kalau udah di panggung udah dengerin lagu dangdut ya pasti hibur kan, nggak bisa dibohongin gitu ya. Paling kalau emang pun sakit itu urusan belakangan. Aku kalau udah kelar kerja baru yang aduh gitu doang. Karena kan aku tuh pakai baju, ini ngerti ya kan, baju kan kadang-kadang ada yang aku pakai korset gitu kan, jadi baju gini tenggol gitu, tapi ya udah lah gitu, apa-apa. Tapi awal mulanya itu kenapa sih bisa akhirnya sadar bahwa ada benjolan dan ada kelenjar problem di ketiak? Akhirnya kenapa sadar? Awal mulanya itu dia segede gini nih, segede kecil kayak jerawat. Terus aku tuh ngerasa kayak aduh aku jerawatan nih, diketek gitu sama suami itu. Ya udah akhirnya aku pergi ke klinik untuk di jerawat gitu kan, dihilangin, karena emang kan kalau ada benjolan kalau disentuh sakitnya ngeganggu gitu. Makanya aku sudah jerawat. Terus habis itu udah tuh sebulan udah bukan emang ngempes, masih ada tapi nggak sakit gitu, jadi aku merasa ya udah belum hilang. Terus bulan berikutnya dia yang tadinya segini jadi segini, sebulan jadi segini, sakit lagi, tapi aku masih tetap merasa ini tuh jerawat gitu. Makanya aku suntik jerawat lagi. Nah akhirnya tetap sama, nggak ngempesin dan nggak sakit gitu kayak gitu. Terus udah gitu beberapa minggu kemudian pas kemarin lebaran haji, hari ini lebaran haji dia segini, udah langsung membesar, udah nggak ada kata-kata oh ini kayak mau gede deh, nggak kayak gitu lagi. Dia udah langsung gede pas mau lebaran haji. Nah setelah lebaran haji besoknya dia jadi segini, jadi cuma sehari doang dia langsung membesar. Nah makanya pas udah yang membesar itu aku udah nggak kuat gitu loh, karena tangan aku udah semakin gak bisa ngangkat gitu, udah ngangkat nggak bisa, gendong anak nggak bisa, pakai baju nggak bisa, mandi aja nggak bisa, karena kan ada di sini ya, dia nggak bisa bergerak gitu loh. Nah makanya aku niatnya tuh kayak pengen berobat aja, siapa tahu bisa dicairin, bisa dengan cara disedot aja atau apa gitu. Ternyata pas aku datang ke rumah sakit, dokternya nyaranin buat diangkat aja gitu, karena nanti kalau misalkan nggak diangkat pun bakalan makin gede gitu. Pada saat itu dokter itu ada pikiran ini masih ngawang-ngawang kayak aduh ini parah, takut segala macam gitu. Iya pas gede yang aku mau operasi itu, sebelum dicek aku udah di rumah sakit tuh ngawang-ngawang kayak aduh ini jangan-jangan apa gitu, benjolan apa yang menyeramkan gitu. Dan tapi ternyata dokter bilang jerawat sekecil apapun kalau di kedokteran itu dibilangnya tumor gitu, katanya. Benjolan apapun sekecil apapun, benjolan apapun itu dibilangnya kalau kedokteran itu tumor gitu. Jadi ya udah kayak gitu lah gitu. Dan aku tuh bisa termasuk aku tumor dan kelenjar getah bening gitu, tapi yang ringan. Kalau kata dokter penyebabnya apa sih kan, mungkin atau apakah gaya hidup mungkin atau keturunan seperti apa gitu kata dokter? Katanya itu kalau kebanyakan kalau yang kayak gitu tuh dokter curiganya gara-gara waxing, karena kan bulunya terpaksa kan dicabutnya. Nah itu tuh bisa menjadi iritasi sama si kerokan ketek kan ada kan sayang yang dari silet, dari situ. Nah tapi pas dokter nanya ke aku, ya aku jawab aja dengan memang sebenarnya aku memang nggak pernah waxing, nggak pernah cukuran juga, karena aku kalau ngilangin bulu-bulu ya aku pakai laser, aku bilang gitu. Nah makanya pas udah aku operasi itu si benjolan itu yang udah diambil dimasukin strap gitu. Kenapa ada benjolan di sini? Jadi treatment atau berobat atau apa ya, perawatan lanjutannya seperti apa sih?
Jadi aku tuh habis operasi tuh setiap harinya harus diinjek perban. Dan itu tuh harus diambil. Jadi jahitan aku kan gini kan. Yang dijahit tuh yang di sini sampai yang di sini. Yang di tengah-tengahnya itu dikasih selang buat ngeluarin si nanas setiap malamnya. Jadi aku tuh setiap malam pasti ngeluarin nanas sendiri, dipijit-pijit sendiri gitu supaya dia keluar, lainnya diganti lagi perbannya. Jadi setiap malam kayak gitu. Nah baru kemarin si selangnya itu dibuang, dilepas, udah diperiksa lagi sama dokter dan udah nggak ada apa-apa, udah kosong, terus ya udah dijahit lagi. Dan ini sekarang jahitannya masih baru banget yang ini. Berapa lama tuh selangnya dipasang sampai akhirnya dilepas? Seminggu kalau nggak salah, semingguan. Sakit nggak sih Teh Sinta selama proses itu rasanya gitu mungkin nyeri-nyeri gitu? Pas operasi sih kan dibius ya. Pas operasi sih dibius, tapi sakit banget sih enggak ya. Cuma kita tuh kayak berarti kan kayak kamu ada luka sedikit aja sebenarnya nggak sakit, tapi takut aja gitu, takut sakit, jadi kita tuh jaga-jaga gitu. Dan hebatnya aku juga memang dikasih painkiller yang emang nggak ngerasain sakit sama sekali. Jadi walaupun aku nyanyi jingkrak-jingkrak kemanapun, aku minta painkiller yang benar-benar aku nggak bisa ngerasain sakit. Jadi aku nggak dikasih gitu. Tahu-tahu abis nyanyi jingkrak-jingkrak langsung nyanyi, langsung basah itu di nananya keluar semua. Jijik ntar gitu ya, di nut-nutnya jijik tau. Setelah ini ada perubahan pola hidup dari Didi masih kayak atau mungkin menjaga pola makan, gaya hidupnya seperti apa? Menjaga tidur ya, karena kan aku disuruh jangan banyak begadang kayak gitu. Terus ya pola makan juga kan emang aku jaga juga kan dari sebelum ada ini pun aku jaga banget gitu. Udah sih itu aja sih udah tidur. Ada pantangan tersendiri nggak sih selesai operasi gitu? Nggak ada, malah aku nanya kok ini nggak ada pantangannya sih dok gitu. Nggak apa-apa, udah bebasin aja, kamu mau makan apa terserah kamu katanya gitu. Yang penting ya jaga tidur aja, jangan banyak begadang. Sudah gerak Berarti nggak? selama treatment Sudah gerak nggak? Sekarang udah enggak. Enggak, awal aku habis operasi itu sebenarnya nggak susah untuk gerak, cuma karena akunya takut dia kenapa-napa, jadi ya akunya sendiri yang ngejaga jangan gini, jangan angkat gitu sih. berarti selama treatment juga nggak sakit ya Teh Sinta sambil mengkonsumsi teh? Benar, aku nggak ngerasain sakit sama sekali karena si painkiller itu. Ya paling ngantuk doang nggak, mau nyanyi aja ngantuknya nauzubillah kak. Ya Allah mata kayak digelendotin tuyul. Udah sakitnya udah nggak berasa tapi ngantuknya luar biasa. Sedikit apa?